sini saya akan menjelaskan review jurnal dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 oleh Armi Tessa Nabitu dan Christophorus Henny Kurniawan oleh Anisha Fitri Safianti, Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Negeri Lampung. Bab 1, topik pembahasan yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Latar belakang, Harnis and Richardson pada tahun 2012 menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat memberikan biaya dan manfaat yang signifikan. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka akan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Watson pada tahun 2011 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam Corporate Social Responsibility atau CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak yang memicu pada tindakan agresif pajak. Hal ini diungkapkan oleh Nur dan kawan-kawan dalam Darmadi tahun 2013 yang menyatakan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Selain memanfaatkan profitabilitas, perusahaan juga dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk memaksimalkan manajemen pajaknya. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak dan tindakan agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun akan berdampak lebih kecil pada perusahaan dengan skala besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah pengungkapan CSR memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang kedua, apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan faktor yang digunakan yaitu pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Bab 2. Teori dan konsep yang dibangun dalam penelitian ini adalah teori legitimasi. Legitimasi masyarakat adalah strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengembangkan perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. CSR menurut Williams pada tahun 2001 dalam bukunya Manajemen mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Profitabilitas yaitu tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. Ukuran perusahaan menurut Sujianto dalam Pratnyadari dan Rahman pada tahun 2015, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Untuk mengetahui perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan menggunakan proksi ETR. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut. Kajian yang terdahulu yaitu ada Kusuma Dilaga, ada Lanis and Richardson, ada Zeng, ada Yohana. Selanjutnya ada Ardiansa, Pratnyadari dan Rahman, ada Purwanggono dan Rahman, ada Watson. Dapat dilihat pada tabel berikut. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama, pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Metode penelitian dalam plan ini adalah teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut. 1. Mempublikasikan laporan tahunan atau annual report dan laporan keuangan financial report dari tahun 2012 sampai 2014 yang diakses melalui website perusahaan atau website BEI dan mengandung informasi laporan berkelanjutan. Yang kedua, menyajikan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan satuan nilai rupiah. Dan yang keempat, memiliki ETR antara 0 sampai 1, di mana semakin rendah nilai ETRM mendekati 0 maka semakin tinggi agresivitas pajaknya. Dan yang terakhir, memiliki profitabilitas yang positif selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu pengungkapan CSR dilambangkan dengan CSR, profitabilitas yang diukur dengan proxy ROA dilambangkan dengan ROA, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset dilambangkan dengan size. Sedangkan variabel dependen ini yaitu agresivitas pajak yang diukur dengan proxy effective tax rate atau ETR. Data populasi yang diukur dalam sumber data dan cara mengumpulnya data. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Data yang digunakan penelitian adalah data asli sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dari basis data. Dalam penelitian ini, data yang dimaksud adalah data pengungkapan CSR, profitabilitas perusahaan, total aset perusahaan, dan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan untuk menentukan besarnya ETR. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory atau ECMD, dan untuk memperoleh nama perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yaitu dengan website www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan yaitu model regresi linear berganda atau multiple regression, dengan sebelumnya dilakukan pengujian asumsi statistik agar terpenuhnya kriteria BLUE atau Base Linear Unbiased Estimation. Hasil dan pembahasan. Hasil dari analisis regresi linear berganda yaitu dalam hipotesis pertama, penelitian ini menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ini berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel samping, diperoleh koefisien regresi untuk variabel CSR sebesar 0,001 dan nilai T itu sebesar 1,875 dengan nilai signifikan 0,063. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Hipotesis kedua. Dalam penelitian ini bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Ini berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda ya. Dengan nilai koefisien ROA bertanda negatif yaitu min 0,122 dan nilai T itu sebesar min 2,594 dengan nilai signifikansi 0,010. Pada variabel ini nilai signifikansi lebih kecil dari signifikansi 5%. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan adanya pengaruh signifikansi variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Nilai koefisien ROA yang bertanda negatif memiliki dari arti bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap ETR. Hipotesis ketiga, dalam penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan analisis regresi pada tabel tersebut yaitu nilai koefisien Sutherland sebesar min 0,064 dan nilai T hitung sebesar min 3,553 dengan tingkat signifikansi 0,01. Pada variabel ini, nilai signifikansi ukuran perusahaan lebih kecil tingkat signifikansi dari 5%. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikansi variabel ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Nilai koefisien Sutherland yang bertanda negatif memiliki arti bahwa Sutherland berpengaruh negatif terhadap ETR. Pembahasan. Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini bahwa praktik CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu upaya yang dapat menurunkan nilai agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Adanya hubungan terbalik antara ETR dengan agresivitas pajak menjadi hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, maka dapat meningkatkan agresivitas pajak dengan cara menekan nilai ETR menjadi lebih rendah.
Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil uji regresi menunjukkan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap PTR. Adanya hubungan terbalik antara ETA dengan agresivitas pajak menjadikan hasil ini disebutkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Bab 5. Saran penulis. Bagi peneliti selanjutnya tertarik untuk meneliti kembali dengan praktik yang sama, maka peneliti menyarankan agar melibatkan pihak lain dalam menentukan dan menilai item pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Diharapkan dengan cara ini, penilaian dapat menghasilkan nilai pengungkapan CSR yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut reviewer dan saya itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah subjektivitas dalam menilai item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena peneliti melihat item pengungkapan CSR yang dikeluarkan perusahaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak adanya ukuran standar dan pengamat lain dalam penelitian ini dikhawatirkan menimbulkan misinterpretasi terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan setiap perusahaan sampel. Hal ini berdampak pada skor penilaian yang kurang bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya. Maka dari itu pembaca kurang memahami atas hasil pengungkapan CSR dalam pembahasannya. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.